Shalom, selamat pagi. Memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan membuka dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di saat ini. Kesempatan yang indah yang Engkau boleh anugerahkan kepada kami. Kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menguasai hati kami untuk mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu. Kami telah sedia mendengar, bersabdalah. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dari Roma pasal 8 ayat 9 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 9 sampai 17, firman Tuhan berbunyi demikian. Hidup oleh roh. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini diberikan satu tema, yaitu hutang yang lunas. Hutang yang lunas. Indan tudi seroi. Indan tudi seroi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang pemuda memiliki hutang kepada seorang bapak, karena sebelumnya si pemuda meminjam uang untuk membeli motor dengan harga yang cukup mahal. Namun, pemuda ini sangat kesulitan untuk mengembalikan dan membayar hutang kepada bapak itu. Bapak ini mengancam akan mencebloskan pemuda itu ke dalam penjara. Namun, seorang ibu yang mengasihi pemuda tadi rela membayar semua hutang itu sebagai wujud terima kasih, karena pemuda itu berjanji akan menuruti apa yang sang ibu katakan. Dia bersukacita karena hutangnya telah lunas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kasih Tuhan yang besar juga telah dinyatakan bagi umat manusia. Manusia yang berdosa itu berhutang kepada Tuhan.
dan harusnya mendapatkan hukuman. Hutang itu berujung pada maut yang kekal. Dosa itu karena manusia hidup menurut perbuatan dan keinginan daging mereka. Namun, karena kasih Allah yang besar, maka Ia menyatakan pengampunan bagi manusia yang berdosa. Kasih itu membuat manusia hidup menurut roh dan menjadi milik Tuhan. Ayat 9. Manusia adalah orang yang berhutang, tetapi bukan lagi kepada daging, tetapi telah menjadi milik Tuhan. Sehingga hidupnya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai milik Tuhan yang hidupnya dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu, sebagai orang yang telah dibebaskan dan ditebus Tuhan, maka kita pun disebut orang yang hidup oleh Roh Allah. Karena itu, sebagai milik Tuhan, janganlah kita hidup menurut kehendak sendiri, tetapi hiduplah berdasarkan kehendak Tuhan. Janganlah terlalu asik dengan kesenangan diri, tetapi ingatlah bahwa kita adalah milik Tuhan yang harus hidup untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembalikan kepadamu waktu yang indah dan singkat ini Engkau karuniakan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan memampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu yang kami sudah perdengarkan dan dengarkan, sehingga di dalam kehidupan ini kami selalu melakukan apa yang terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur kepadamu. Amin.